Baik, selamat datang. Kami ucapkan tentunya perkenalkan Pak, nama saya Heni Sela Margareta Silaban SH, merupakan alumni Sarjana Fakultas Hukum Universitas Riau. Dalam kesempatan hari ini tentunya akan menjadi moderator dalam diskusi kita yang akan kita laksanakan perihal tentang bagaimana sebetulnya pemenuhan unsur memperkaya, menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dalam hal pasal 2 dan juga pasal 3 di Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau menyapa terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Khairul Huda SHMH. Selamat datang Pak. Ya, Selamat sore juga. ya, makasih. Semoga kabar Bapak baik. Beliau merupakan ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta dan beliau juga aktif menjadi penasehat ahli Kapolri. Kemudian ternyata Pak Khairul Huda juga sebagai tim perumus KUHP ya Pak ya, dan KUHP. Tentu menjadi satu kehormatan bagi kami dapat berdiskusi dengan Bapak Dr. Khairul Huda SHMH. Dalam kesempatan ini juga kehadiran tentunya pemilik YouTube channel Edukasi Hukum ini, yaitu Bapak Dr. Erdianto Effendi, SHM Hum, yang merupakan ahli hukum pidana juga dari FH Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, sebelum akan memulai diskusi pada hari ini, tentunya saya ingin membuka terlebih dahulu satu pembahasan yang akan kita laksanakan pada sore hari ini yaitu tentang bagaimana sebetulnya kita mengetahui bersama bahwa Indonesia sebagai negara hukum sejak masa pemerintahan Orde Lama sampai saat ini masih terus ya berupaya memberantas korupsi, tapi sampai sekarang memang kita mengetahui bersama bahwa tindak pidana korupsi ini masih merajalela, terjadi di beberapa sektor dan jabatan, tentunya dari jabatan yang paling bawah sampai jabatan yang paling teratas. Nah, hal ini yang menjadi dasar pada akhirnya aparat penegak hukum seringkali menggunakan pasal 2 dan pasal 3 di Undang-Undang Dasar 39 tahun 99 yang kini sudah diubah menjadi 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan pada akhirnya ini menjadi polemik karena beberapa kalangan menyoroti bahwa kedua pasal ini dalam praktiknya dikhawatirkan rawan digunakan untuk kriminalisasi dan juga beberapa hal polemik lainnya dikarenakan kontroversi yang masih ada. Nah, salah satu hal kontroversi yang mungkin saat ini yang akan kita bahas perihal tentang rasa pemenuhan unsur memperkaya dan menguntungkan diri sendiri di pasal 2 dan pasal 3. Kalau boleh saya mau menyampaikan bahwa di pasal 2 itu sendiri disebutkan bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, di pasal ketiganya disebutkan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Nah, di sini yang menjadi fokus kita adalah tentang pasal menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Nah, apakah ini menjadi satu alternatif karena ada penggunaan kata atau bagaimana sebetulnya pemaknaan secara substantif, ya, bagaimana tentang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan juga korporasi di sini, apakah secara langsung atau secara tidak langsung dan apakah ada kausalitas ataupun hubungan di antara perasa ini terhadap tindak pidana korupsi yang akan dilakukan. Nah, untuk memulai terlebih dahulu jawaban atas pembukaan yang sudah saya lakukan ini, mungkin saya bisa mulai dari Bapak Dr. Khairul Huda terlebih dahulu untuk nantinya akan ditanggapi oleh Bapak Dr. Erdianto. Dipersilakan Bapak, bagaimana respon dari Bapak Dr. Khairul Huda sendiri, Pak? Iya, terima kasih ya atas kesempatannya. Yang terhormat sahabat saya Pak Dr. Ardianto Effendi. Eh, eh, Lama kami berteman, ya. Kadang-kadang sependapat, kadang-kadang nggak sependapat, itu biasa. Ya. Tapi jangan sampai perbedaan pendapat menyebabkan rusaknya pertemanan. Siap, siap. Itu yang paling penting. Nah, ini kadang-kadang kan kita sehari-hari di dalam pergaulan sehari-hari, kadang-kadang kalau kita berbeda pendapat dianggap bermusuhan. Kalau dalam praktek hukum, kalau kita menjadi ahli dari terdakwa seolah-olah musuhnya penuntut umum.
Gitu pun sebaliknya gitu ya. Ya. Padahal tidak ada yang personal di situ, ya, tidak ada hal yang sifatnya pribadi, semuanya adalah semata-mata ingin hukum Indonesia lebih baik. Begitu juga diskusi kali ini, saya pikir ini adalah sebuah manifestasi dari persahabatan antara saya sama Pak Dr. Erdianto. Yang kedua, tentu ini bulan Ramadan. Bagi kita yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat ibadah puasa. Kami mungkin beberapa menit lebih awal berbuka daripada Pekanbaru. Ya. Sehingga kemudian sekarang kita masih berpuasa, tapi mungkin beberapa saat lagi kita akan berbuka, tentu pada saatnya nanti selamat buka bagi yang berpuasa. Tadi ditanyakan sama moderator tentang unsur-unsur atau unsur di dalam tindak pidana korupsi. Memang di dalam sistem hukum kita bicara tentang delik, terutama pasti bicara soal unsur. Jadi bukan bicara soal pengertian. Ini yang berbeda dengan antara sistem kita dengan mungkin sistem di negara-negara common law system. Kalau mereka ketika ada delik mereka memberi pengertian. Maka tugas praktek hukum adalah menggunakan pengertian yang misalnya diberikan undang-undang atau diberikan dalam presiden dan dalam putusan pengadilan untuk kemudian menerapkan kejadian-kejadian konkret terhadap definisi tersebut. Jadi dia per definisi. Tentu sangat berbeda dengan dalam sistem kita. Sistem kita, delik itu dibangun berdasarkan pada unsur, ya, bukan definisi. Jadi kalau kita cari definisi tindak pidana korupsi adalah perbuatan begini. Itu sama sekali tidak penting di dalam penegakan hukum. Itu hanya penting dalam ranah akademik. Ya. Dalam ranah penegakan hukum kita selalu berpatokan pada unsur. Makanya pemahaman tentang unsur ini sangat penting untuk kemudian dipahami. Dan suatu perbuatan dikatakan merupakan suatu tindak pidana bukan sekedar karena dia telah memenuhi unsur. Bahasa Jermannya Tatbestand-Massigkeit. Ya. Jadi tidak sekedar memenuhi unsur, tapi dia juga harus Wissensschau. Ini juga masih bahasa Jerman. Apa itu Wissensschau? Perbuatan itu haruslah perbuatan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Karena ada kalanya satu perbuatan memenuhi unsur, tapi bukan itu yang dimaksud pembentuk undang-undang. Misalnya, ada penyelundupan barang. Penyelundupan itu menyebabkan negara dirugikan karena ada biaya masuk yang tidak dibayarkan. Persoalannya, perbuatan yang merugikan ini apakah merupakan tindak pidana korupsi atau tindak pidana penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan. Kalau dilihat unsurnya, dia merugikan keuangan negara. Dia Tatbestand-Massigkeit dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Tapi dia bukan yang dimaksud pembentuk undang-undang. Perbuatan itu bukan yang dimaksud pembentuk undang-undang. Ya, pembentuk undang-undang memaksudkan perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor itu, juga pasal 3 adalah perbuatan-perbuatan tertentu yang berkait dengan pengelolaan keuangan negara yang disebut APBN, APBD. Jadi tidak semua perbuatan yang dianggap merugikan keuangan negara itu adalah korupsi.
Ini konsepsinya adalah beda antara tak bestan masing hit dengan vision show. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persoalan merugikan keuangan negara. Cari persoalan berhubungan dengan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Itu ya fokusnya ya, Fani ya. Iya. Iya, betul Pak. Sekarang pasal itu ya dirumuskan secara unik. Kalau diperhatikan di situ ada dua kata atau. Ya. Merugikan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi kata atau diulang dua kali. Padahal kalau dari segi bahasa Indonesia, sebuah pilihan yang sifatnya alternatif dalam suatu susunan kalimat atau itu cukup di ujung. Jadi rumusannya, kalau menurut bahasa Indonesia ini artinya alternatif adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Gitu. Artinya apa? Dia bisa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Jadi kata atau di ujung sebelum kata korporasi itu digunakan juga di antara memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Begini prinsip bahasa Indonesia. Ketika ditambahkan kata atau lagi di antara memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, maka kata atau yang kedua ini adalah sebuah alternatif dari dua bagian yang terpisah. Pertama, memperkaya diri sendiri, yang kedua adalah memperkaya orang lain atau korporasi. Itu dua bagian yang terpisah yang dihubungkan dengan kata atau. Ini harus dimaknai bahwa memperkaya diri sendiri itu adalah sebuah pilihan pertama. Pilihan keduanya adalah memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi sebagai bentuk dari alternatif dari memperkaya diri sendiri. Disinilah yang saya maksud adalah bahwa pembentuk undang-undang menghendaki agar pasal ini diterapkan bagi mereka yang memperkaya diri sendiri secara langsung atau memperkaya diri sendiri secara tidak langsung dengan memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi. Jadi dari segi bahasa dan dari segi teknis perumusan memang tidak dimaksudkan antara memperkaya diri sendiri dengan memperkaya orang lain atau korporasi itu sebagai alternatif yang sejajar. Ya, dia bukan alternatif dalam pengertian sinonim. Gitu. Jadi ini adalah sebuah pilihan pendekatan. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi logika, ya, rasio legis dari satu undang-undang. Dalam pemahaman saya, tentu tidak logis kalau ada orang yang mau mempertaruhkan hidupnya. Ingat loh, ini ancaman perbuatan ini 20 tahun penjara, gitu loh, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Untuk memperkaya orang lain itu satu korporasi. Bagi saya itu sama sekali tidak logis. Kalau dia tidak mendapatkan sesuatu dari perbuatan itu, semata-mata untuk memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Jadi bagi saya adalah, kalaupun orang tidak memperkaya diri sendiri, dan dia memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi, maka orang lain atau suatu korporasi itu mesti terafiliasi dengan dia.
Karena sangat tidak logis orang mau masuk penjara untuk memperkaya orang lain. Gitu ya. Pastilah orang lain itu punya hubungan dengan dia. Pastilah orang lain itu ada keterkaitannya dengan dia. Pastilah dengan memperkaya orang lain itu, dia juga akan dengan sendirinya menikmati pertambahan kekayaannya. Jadi ini dari rasio legis gitu yang kemudian kita bisa pahami bahwa kalau menurut pendapat saya, ketika ada suatu perkara, orang bisa dibuktikan yaitu memperkaya diri sendiri, maka dia kena jerat pasal ini. Atau dia memperkaya orang lain atau suatu korporasi, maka dia juga bisa dikenakan jerat pasal ini kalau orang lain atau korporasi itu terafiliasi dengan dia, terkait dengan dia, ada hubungannya dengan dia. Secara tidak langsung juga dia yang akan menikmatinya nanti. Ini pemahaman saya. Saya kira itu sebagai pengantar dulu ya. Saya kembalikan ke Fani. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Khairul Huda. Tentunya pengantar dari Bapak tadi sudah memberikan gambaran secara umum, Pak Erdianto. Menurut Ya, siap. Bapak Khairul Huda bahwa ini harus dipandang sebagai sesuatu yang tidak berjalan beriringan, begitu ya Pak ya. Ada alternatif, namun alternatif yang menurut dari Bapak Dr. Khairul Huda adalah ketika menguntungkan diri sendiri, dialternatifkan dengan menguntungkan orang lain ataupun korporasi. Kalaupun memang ini berjalan, tentunya harus ada seperti yang saya katakan di awal tadi, ada kausalitas, ada hubungan atau keterkaitan. Nah, dari Pak Edianto sendiri bagaimana Bapak pandangannya Ya. terkait dengan Terima kasih apa yang Henny. disampaikan? Terima kasih Pak Dr. Heroda telah datang ke channel kami, berkenan datang bergabung. Apa yang dipikirkan Pak Heroda sebetulnya saya sependapat. Tetapi kemudian izinkan saya untuk melihat dari perspektif yang lain. Karena kan kita Audi adalah dalam partai gitu kan, kedua belah pihak harus didengarkan. Nah, sudut pandang kita ya dalam pendekatan filsafat hukum kan makin banyak pandangan yang berbeda kan makin kaya kita. Sampai nanti pada satu kesimpulan. Makin keras perdebatannya itu makin bagus hasilnya. Nah, saya berpikir unsur ini adalah mengapa harus disebut orang lain ini tidak harus ada hubungan dengan si pelaku. Karena bermula dari begini, pejabat negara atau orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara, ini mereka diamanatkan seperti orang yang memegang telur. Hati-hati. Nah, telur ini ibaratnya milik negara. Seperti misalnya seorang pejabat diamanatkan mengendarai mobil dinas. Nah, ini kan amanah yang terlekat pada dirinya berkaitan dengan jabatan. Orang yang tidak punya jabatan kan tentu tidak memiliki mobil dinas. Tidak diberikan untuk menguasai atau memegang mobil dinas. Nah, itu konsekuensi dari jabatan. Karena konsekuensi dari jabatan, maka dia bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, yang dititipkan kepadanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Dan untuk menduduki jabatan itu, kan dia mendapatkan berbagai fasilitas, tunjangan jabatan, kemudian fasilitas rumah dinas, kemudian kendaraan dinas, bahkan status sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Nah, konsekuensi dari jabatan itu, maka memang mereka harus hati-hati dalam menguasai apa yang dititipkan oleh negara kepadanya. Nah, oleh karena itu, ketika misalnya dia menguasai uang milik negara yang ada padanya, tetapi kemudian dia tidak mampu mengelolanya secara benar dan menimbulkan akibat timbulnya kerugian negara, maka kausalitasnya dicari apakah ada tanggung jawabnya di situ. Nah, maka korupsi di dalam pasal 2 pasal 3 ini kan selalu berkaitan dengan adanya kewenangan dalam jabatan, walaupun juga ada penyertaan bagi orang yang tidak kait dengan kewenangan. Nah, ini dalil yang kita sampaikan ketika dihadapkan pertanyaan apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal 3 dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain di dalam pasal 2 berkaitan dengan itu. Jadi diamanahkan secara berat bagi mereka yang memikul amanah itu untuk hati-hati dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi walaupun mereka tidak diuntungkan, mereka tidak diperkaya oleh adanya satu perbuatan melawan hukum, tetapi ketika kesalahan yang mereka lakukan mengabaikan itu menyebabkan orang lain menjadi diperkaya atau diuntungkan, maka dia dipersalahkan. Saya setuju jalan pikiran Pak Udham bahwa memang harusnya ada kaitan. Tapi sejauh ini kan itu tidak ada dalam penjelasan Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa orang lain yang dimaksud adalah ini kan sama dengan di dalam pasal 372 atau pasal 378 atau pasal 368 pasal 369 KUHP.
menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, orang lain di dalam KUHP juga tidak, atau kalau dalam penjelasan KUHP baru yang mungkin itu ada di penjelasan, kalau itu ada di penjelasan, kan artinya konstruksi hukumnya sama. Saya berharap memang ini ada penjelasan. Jadi, supaya ada penjelasan, apa yang disampaikan Pak Uda ini disampaikan di dalam penjelasan, baik dalam KUHP baru tentu saja, karena berkaitan dengan pasal-pasal tindak pidana terhadap harta benda, termasuk juga dalam Undang-Undang Tipikor. Nah, kalau di dalam penjelasan Undang-Undang Tipikor ini ternyata tidak ada, pasti tidak-tidaknya. Ini saya berharap Pak Uda atau kita semua nanti, mau PIKI misalnya, atau organisasi-organisasi lain, kita mengajukan saja judicial review ke Mahkamah Konstitusi, supaya ada penafsiran tentang ini. Bahwa orang lain itu harus berkaitan dengan seperti yang Pak Uda sampaikan. Saya sepakat kalau memang itu ya. Tapi tolong kemudian ini kita butuh tafsir supaya teman-teman kejaksaan tidak kemudian dianggap salah dalam melakukan tindakan ini, tidak menghukum, tidak menuntut orang-orang yang dianggap bertanggung jawab ketika ada orang lain atau suatu korporasi diuntungkan atau diperkaya oleh satu tindakan melawan hukum yang dilakukannya. Nah, itu yang saya harapkan. Nah, kalau memang tidak ada di dalam penjelasan, ya minimal kalau tidak judicial review. Yang kedua, yang ketiga, ada hakim yang berani untuk mengabulkan pembelaan atau dari penasihat hukum atau terdakwa dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau memang dalam kasus seperti ini berapa banyak nih ya? Saya dan Pak Uda sering bersama ya, satu tim, sering juga berlawanan. Satu sisi saya dari penuntut umum, misalnya Pak Uda dari penasihat hukum atau sebaliknya, sering kita berhadapan seperti itu. Nah, kalau memang ada seperti itu, berapa banyak ya yang kita alami? Contoh, ada seorang kepala sekolah di Batam ya, Pak Uda. Ini Ibu kepala sekolah ini, itu dia menggunakan uang dana komite untuk membayar THR. Ini musim hari raya nih kan sekarang, banyak pimpinan, banyak pejabat yang mengusahakan untuk membayar THR dari sumber-sumber berbagai macam-macam. Nah, dia membayar THR dari uang komite dan dia tidak menikmati karena dia sudah cukup THR bagi ibu tersebut. Nah, dia mencarikan THR dari uang komite untuk membayar THR bagi guru-gurunya dan pegawai-pegawainya. Nah, pertama perdebatan kita pada saat itu adalah bahwa uang komite itu bukan uang negara. Saya kira Pak Uda sependapat dengan saya soal ini. Tapi kemudian persoalan berikutnya adalah menguntungkan atau memperkaya diri sendiri. Pertanyaan yang menggelitik dari ibu itu adalah bahwa gini loh Pak, kata dia kan ketika dia berkonsultasi sama kita. Kalau saya dipersalahkan karena mengambil kebijakan untuk memberikan THR kepada guru-guru saya, bagaimana dengan guru-guru saya yang menerima? Nah, pada umumnya termasuk dalam kasus DPRD sekarang Provinsi Riau ya Pak Uda ya, itu kan kayak gitu. Banyak teman-teman pegawai sekretariat DPRD Provinsi Riau yang juga terima. Nah, salah seorang dari mereka yang menerima bertanya sama saya, konsultasi, salah nggak saya? Ya saya bilang, kalau bicara salah secara normatif ya salah, karena kamu terima. Kenapa terima? Seharusnya kan kamu tidak terima, kamu tahu. Nah, tetapi kan pada umumnya tindak pidana korupsi tidak mengejar sampai ke sana. Yang dikejar adalah mereka yang dianggap bertanggung jawab atas timbulnya uang tersebut dan mengalirnya uang tersebut kepada orang-orang yang menerima. Nah, makanya dalam beberapa kali kesempatan menjadi ahli dalam kasus tindak pidana korupsi di beberapa pengadilan, saya selalu sampaikan gini Pak Uda, oke lah kalau memang seperti itu, maka di dalam kasus tindak pidana korupsi pasal 2, pasal 3, seharusnya ini menjadi delik kelalaian, saya bilang. Dan saya tulis itu di Kompas kan, kesengajaan untuk melakukan korupsi. Kalau orang terbukti, unsur mens reanya tidak terbukti, dia sengaja untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi akibat tindakan yang menguntungkan orang lain, harusnya itu dianggap sebagai kelalaian. Nah, sayangnya kan, di dalam azas kita, sepanjang tidak disebutkan secara tegas sebagai kelalaian, maka delik dianggap sebagai delik sengaja. Nah, artinya, harusnya juga delik korupsi ini, pasal 2, pasal 3, itu harus secara tegas menyebutkan adanya kelalaian. Kalau kelalaian, itu seharusnya tidak dapat dihukum dengan pidana. Ya bukan berarti kemudian orang yang tadi, pejabat yang tadi menjadi penyebab timbulnya perkaya orang lain atau korporasi atau menguntungkan orang atau korporasi sementara dia tidak menikmati, masa orang makan nangka dia kena getahnya. Nah, harusnya dia diberikan kesempatan melalui mekanisme hukum untuk mengganti kalau ketidaksengajaan. Tapi kalau dia sengaja, ya, mens reanya masuk artinya dia memang bersengaja untuk menguntungkan diri sendiri, artinya pasti ada kaitan, pasti ada koneksi antara orang lain yang diuntungkan atau diperkaya dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang saya harapkan ya di dalam
penataan. Ya Pak Uda sebagai orang yang berada di dapur rekaman perundang-undangan Indonesia, saya berharap itu dipikirkan untuk supaya tegas. Jadi jangan banyak sekali, cukuplah yang tadi saya cerita. Salah satu kepala SMK di Batam yang mengalami seperti itu. Dan termasuk banyak kasus seperti itu. Ada kasus lagi nih, contoh Pak Uda. Ada seorang sekretaris DPRD di satu kota. Dia hanya dianggap karena tidak tertibnya administrasi. Padahal masalah uang makan minum. Padahal pimpinan DPRD setempat menikmati makan minum. Cuma karena ada proses administrasi yang salah dalam proyek pengadaan makan minum pimpinan DPRD, maka dia dianggap salah. Kayak itu kerugian negara dihitung, walaupun dia sendiri tidak menikmati. Ini ratusan Pak Uda. Kalau memang kita mau cari yang seperti ini, saya senang kalau ada jalan apa semacam dasar legitimasi yang kuat, apa yang Pak Uda pikirkan. Nah kan ini kan pendapat ahli adalah doktrin ya, salah satu sumber hukum. Sayangnya Kim kadang-kadang tidak sampai kepada ke sana ya. Baru saja saya dikirimi pro-prom lihat masa Smita tentang tulisan beliau tentang unsur ini, bahwa harusnya hakim ini kadang kata beliau, hakim ini seakan-akan pasti menjatuhkan pidana jika kasus tindak pidana korupsi. Jarang sekali hakim yang berani membebaskan atau melepaskan. Nah ini yang memang perlu kita dorong bersama seperti itu. Nah itu yang pandangan saya. Ya, terima kasih Pak Adianto. Jadi memang hal ini menjadi polemik, kita sama-sama sepakat ya, Pak Adianto juga Pak Khairul Huda melihat bahwa ada peluang yang cukup berbahaya ketika pasal 2 dan pasal 3 ini tentunya akan diberlakukan atau diimplementasikan dengan tidak hati-hati, begitu ya Pak ya? Ya, Karena menurut saya pada gitu. dasarnya dalam praktiknya jaksa khususnya sebagai penuntut umum sering menggunakan pasal 2 dan pasal 3 ini, biasanya di pasal 2 jadi primernya, kemudian pasal 3-nya jadi subsidiar ya. Biasa kan begitu kan ya Pak ya. Ya, seharusnya Jadi dia diberi kesempatan untuk mengganti. Karena begini, iya. kenapa ada pasal kelalaian di dalam hukum pidana? Pasal kelalaian itu seharusnya ada terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak bisa dipulihkan. Nah, kalau korupsi ini kan bisa dipulihkan kerugiannya. Seperti misalnya gelas pecah. Gelas pecah itu kan pecah gelas, kan nggak bisa dipulihkan. Walaupun yang retak tadi itu dilem lagi, itu kan beda tuh. Kualitas gelas yang retak dengan gelas yang disambung, yang pecah. Ya. Nah, dengan gelas yang utuh. Nah, termasuk pernah nih Pak Uda, kasus tindak pidana pemilu. Nah, kesalahan dalam penulisan hasil pemilu. Nah, itu di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi kan itu bisa dibetulkan. Maka menurut saya itu bukan pasal kelalaian harusnya. Nah, itu seharusnya tidak bisa dianggap sebagai kelalaian, karena kelalaian itu ada karena berkaitan dengan tidak bisa dipulihkan, misalnya luka, misalnya mati. Kelalaian menyebabkan matinya orang. Kelalaian yang menyebabkan luka orang. Nah, itu yang nggak bisa disembuhkan, nggak bisa dipulihkan. Maka ada pasal kelalaian. Terhadap sesuatu yang masih bisa dipulihkan, seharusnya termasuk kejahatan terhadap harta benda, seharusnya menurut saya itu bisa dipulihkan dengan, nah maka di dalam KUHP baru dan KUHP baru pun kita ada mengenal sifat restoratif justice. Nah, jadi dengan demikian diberikan kesempatan untuk memulihkan keadaan. Nah, itu pendapat saya. Iya. Tapi bicara tentang pemulihan keadaan yang Bapak sampaikan tadi, tentu berkorelasi dengan kita mengetahui bersama bahwa korupsi itu kan adalah kejahatan luar biasa ya Pak Erdianto. Ya. Itu memang ada upaya-upaya dan cara-cara yang luar biasa juga untuk mengatasinya. Jadi memang hal ini yang menjadi polemik. Dari Pak Khairul Huda bagaimana nih Pak merespon hal tersebut? Iya, tadi saya baru ngomong soal unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi. Dan saya kira tadi Pak Dr. Erdianto juga sudah menyinggung bahwa unsur ini hanyalah sebab dari timbulnya akibat, yaitu kerugian keuangan negara. Pertanyaannya, delik material ya Pak ya? Ya, pertanyaannya, mungkinkah ada sebab, tapi akibatnya tidak timbul? Mungkinkah ada perbuatan orang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, tapi tidak menimbulkan akibat kerugian keuangan negara? Kan gitu. Kalau dalam pemahaman saya, kalau konstruksinya dia sebagai sebab, ya, maka tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Kan gitu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa
pertambahan kekayaan diri sendiri dari orang yang melakukan korupsi itu, ditambah dengan pertambahan kekayaan dari orang lain atau suatu korporasi, maka jumlahnya berbanding lurus dengan kerugian keuangan negara. Dan begitu. Nah, tentu sekali lagi ini tidak ada hubungannya kalau menurut hemat saya dengan hal yang berhubungan terkait dengan tanggung jawab seseorang dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan seperti apa nih Pak? Yang Ya, jadi maksud saya begini. Ya, orang Jabatan maksudnya ini. jawab, Ya. Oh iya. orang pejabat yang mengelola keuangan negara punya tanggung jawab Ya. untuk benar-benar mengelola uang negara yang menjadi tanggung jawabnya itu sesuai dengan ketentuan. Kan gitu. Ya. Tetapi tidak ada hubungannya perbuatan memperkaya diri sendiri dengan faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab dia itu. Ini dua hal yang terpisah. Kalau dalam pemahaman saya. Ya. Gitu ya. Sehingga apa yang dikonstruksi oleh Pak Dr. Edianto tadi, ketika misalnya kerugian keuangan negara itu timbul karena kelalaian, maka oleh pembentuk undang-undang tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Karena persoalan kelalaian itu adalah persoalan ansih dalam tata kelola keuangan negara. Yang gitu. Jadi ketika dia mengelola keuangan negara, dia lalai, dia tidak cermat, dia tidak tertib, sehingga timbul kerugian keuangan negara, maka itu dipertanggungjawabkan secara hukum administrasi. Seperti kata Pak Ardianto tadi, dia wajib memberi ganti kerugian, dan seterusnya. Nah, perbuatan seperti ini memang tidak dari semula Vision Show sebagai suatu bentuk korupsi. Ini memang bukan korupsi. Perbuatan seperti itu. Perbuatan yang masuk kategori korupsi emang perbuatan yang disengaja saja. Motivasinya adalah untuk memperkaya diri. Gitu loh. Dia mau memperkaya diri sehingga kemudian timbullah akibat. Jadi kerugian keuangan negara itu sebagai akibat dari tindakan dia yang memang ingin menambah kekayaannya. Nah, makanya tadi saya geser kan gitu ke dalam ranah logika. Kira-kira ada nggak orang yang mau mempertaruhkan hidupnya, ya, dengan memperkaya orang lain tanpa dia mendapatkan efek apapun gitu. Makan angka kena getahnya tadi kan? Ya. Yang berbeda konstruksinya dengan ketika dia lalai, ada orang lain yang kemudian mendapatkan keuntungan dari kelalaiannya itu tentu berbeda. Ya, dia lalai membukukan perjalanan dinas, katakanlah begitu, sehingga kemudian ada double bayar dari pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Maka si bendaharawan wajib mengganti. Karena dia lalai. Kayak menjawab ya Pak ya. Iya, tapi nggak bisa dikatakan dia korupsi karena ada orang lain yang diperkaya oleh dia. Gitu loh. Jadi ada beda antara konstruksi perbuatan yang masuk kategori korupsi dan tidak semua perbuatan yang masuk kategori merugikan keuangan negara itu adalah perbuatan korupsi. Gitu. Jadi dari sejak semula undang-undang memang membatasi yang ini loh korupsi, yang ini bukan korupsi. Tetapi bukan berarti kalaupun ini bukan korupsi lalu dibiarkan gitu loh. Ada mekanismenya gitu loh. Jadi kalau dalam pemahaman saya sekali lagi adalah ya bagi saya sih kalau kejadian seperti tadi misalnya ilustrasinya kalau ada seorang bendaharawan yang kelebihan bayar biaya perjalanan dinas pejabat di dalam lingkungan unit kerjanya dan itu kategorinya dia lalai, maka dia tanggung jawab dari segi hukum administrasi untuk mengganti kerugian itu. Dengan demikian wajar kalau ada konstruksi, ada orang yang diperkaya atau bertambah kekayaannya dari kelalaian dia. Tidak wajar
Kalau ada orang yang pertambahan kekayaannya karena perbuatan yang disengaja oleh dia, pastilah orang yang ditambahkan kekayaannya itu, orang lain atau suatu korporasi yang diperkaya itu adalah orang lain yang menjadi bagian dia, gitu loh. Karena ini perbuatan yang disengaja, gitu. Ini masuk kategori korupsi, bukan yang lalai. Kalau yang lalai tadi konstruksi Pak Erdianto sangat benar, gitu loh. Kalau lalai ya ganti kerugian. Lalai sangat mungkin orang itu lalai, dia tidak mendapatkan keuntungan, orang lain yang kan dapat keuntungan. Dia tidak bertambah kekayaan, orang lain yang bertambah kekayaan. Ya. Karena lalai, bukan sesuatu yang dikehendaki. Dia ceroboh. Ya. Dia tidak berhati-hati, gitu. Beda dengan memperkaya, perbuatan yang sengaja untuk mempertambah kekayaan. Jadi kalau ada orang sengaja menambah kekayaan orang lain dengan dia menggorok lehernya masuk penjara 20 tahun seumur hidup, saya kira nggak masuk akal kalau ada undang-undang yang dimaknai seperti itu. Itu yang penjelasan saya mengenai korelasi antara unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan merugikan keuangan negara atau pekerjaan negara. Kenapa kemudian pembentuk undang-undang membatasi saja misalnya pada perbuatan-perbuatan yang disengaja? Kalau kita lihat definisi kerugian negara di dalam undang-undang pembenaran negara, jelas kerugian negara adalah berkurangnya barang, uang, atau surat berharga milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya, kan begitu, yang timbul karena perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian. Ya. Jadi jelas memang dari sejak semula kerugian keuangan negara itu ada yang timbul karena kelalaian, dan ini berada di ranah hukum administrasi, ada yang timbul karena kesengajaan yang ada di dalam ranah hukum pidana. Yang kesengajaan tidak ada mungkin dikonstruksi seperti perbuatan yang lalai. Yang lalai sangat mungkin orang tidak menerima keuntungan apa-apa, lalu kemudian mau tambah kekayaan orang, sehingga dia harus mengganti. Tapi kalau dalam kesengajaan, saya kira tidak mungkin itu terjadi di dalam konstruksi yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang, ya. Nah, cuma memang ya seperti Pak Erdianto katakan tadi, tidak ada orang kadang-kadang termasuk penegak hukum yang bicara detail seperti ini. Ya. Yang bicaranya cuma dari segi global, bicaranya dari segi umum saja, gitu loh. Jadi tidak bicara soal secara detail bagaimana kemudian melihat konstruksi itu. Itu yang pertama yang saya kemukakan, ya, Hani, ya. Yang kedua adalah ada 7, lalu ada tulisan dari Kruse tahun 95 namanya leksikal semantik. Leksikal semantik ini adalah sebuah teori yang menghubungkan antara dua istilah atau lebih, ya kan gitu. Ada 7 macam hubungan makna antara dua istilah. Saya mau menghubungkan antara memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Ini dua istilah yang bisa dihubungkan maknanya, kan gitu. Ada yang disebut dengan sinomini, yang ini kita sering kenal dengan sinonim. Ada yang disebut dengan antinomi, ada yang disebut dengan polisemi, ada yang disebut dengan ambiguitas, ada yang disebut hiponimi, ada yang disebut dengan homonimi, ada yang disebut dengan redundansi. Jadi menghubungkan dua istilah menurut Kruse itu bisa dimaknai dalam 7 keadaan. Gitu. Makanya kemudian kita perlu meneliti, menelaah tentang sebenarnya hubungan antara dua istilah ini, yaitu memperkaya diri sendiri dengan memperkaya orang lain atau memperkaya satu korporasi. Hubungan yang mana? Sehingga apakah kemudian ini artinya sinonim? Artinya sinonim artinya ya kalau nggak ini gitu loh. Alternatif. Atau ketercakupan makna. Atau yang saya di sini disebut hiponimi. Kalau saya berpendapat ini hiponimi. Ya, hiponimi. Jadi memperkaya orang lain atau suatu korporasi itu adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri. Gitu loh. Jadi hubungan maknanya adalah hiponimi. Jadi kalau kita pakai teori
apa namanya yang berhubungan dengan penggunaan bahasa di dalam memahami ketentuan satu undang-undang, maka kita bisa memaknai hubungan dua istilah ini dengan menggunakan teorinya Kruse ini, supaya kemudian jelaslah sebenarnya korelasi antara kedua istilah ini yang tidak dimaksudkan sebagai sebuah sinonim, tetapi dimaksudkan sebagai sebuah hiponimi. Jadi ini ketercakupan makna. Jadi yang dimaksud, yang dilarang itu sebenarnya adalah memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara. Cuma dia bisa saja dilaksanakan dengan modus-modus tertentu supaya tidak tampak memperkaya diri sendiri dia, maka dia juga dijangkau dengan istilah memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi. Yang notabene sebenarnya itu adalah bagian dari memperkaya diri sendiri. Gitu. Jadi kalau saya tidak menggunakan satu teori ya dalam menjelaskan satu unsur, dan juga kadang-kadang saya tidak hanya menggunakan ilmu hukum, dalam hal ini kan saya menggunakan ilmu bahasa. Nah, jadi pendekatannya adalah hermeneutika. Jadi secara hermeneutik pada dasarnya dua istilah ini adalah dua istilah yang menunjukkan adanya ketercakupan. Jadi memperkaya diri sendiri adalah bagian besarnya, di dalamnya ada bagian kecilnya adalah memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi sebagai sebab dari timbulnya kerugian keuangan negara. Saya kira gitu. Mudah-mudahan membantu apa namanya pemahaman kita ya. Mungkin kalau Pak Edrianto sudah sangat paham gitu ya, tapi banyak publik yang nanti mendengar penjelasan-penjelasan kita ini bisa menelusuri lebih jauh supaya kemudian lebih berkembang lagi pemahamannya. Terima kasih, saya kira kembalikan dia. Dan saya kira ini adalah hal yang baik sebetulnya Bapak Khairul Huda, tentu akan menjadi satu pengetahuan umum yang baru ya bagi pendengar-pendengar YouTube channel ini nantinya untuk lebih memahami sebetulnya penafsiran dari diskusi kita pada hari ini. Betul ya Pak Erdianto ya. Tapi menarik juga seperti yang dikatakan Bapak tadi, penafsirannya itu artinya secara menyeluruh gitu Pak. Nah dari Pak Erdianto menilai dari pandangan, dari sudut pandang yang berbeda juga dari Pak Khairul Huda. Tadi bagaimana Pak Erdianto? Sebenarnya diskusi kita ini kan akan lebih hidup ya, akan lebih menarik juga nantinya. Kita berbeda sudut pandangnya gitu kan. Pada dasarnya nggak berbeda karena gurunya kan sama, bukunya sama. Cuma kan yang saya lihat tadi bahwa teman-teman penuntut umum dan teman-teman hakim juga tolong dilindungi oleh kita nih para akademisi. Jadi saya pernah nih Pak Uda di Pengadilan Negeri Jambi, saya menjelaskan persoalan ini. Hakim itu sangat bergembira, Pak, saya berbahagia sekali dengan penjelasan Bapak seperti ini. Tapi sayangnya Pak, ketika kami memutus bersalah orang, kami akan dikekam, kami akan diserang oleh masyarakat, kami akan diserang netizen, kami akan diperiksa. Nah, kami membutuhkan sebenarnya pikiran-pikiran seperti ini, kata beliau kan. Nah, tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Uda. Mens rea itu menurut saya seharusnya ya. Mens rea itu adalah mens rea untuk merugikan negara. Nah, sementara kan sekarang dalam praktek itu tidak sampai ke sana. Pokoknya ketika negara rugi, nah maka sebenarnya di dalam undang-undang itu kan juga di dalam undang-undang pengawasan aparatur internal pemerintah, aparatur pengawas internal pemerintah (APIP), itu kan seharusnya mereka diberi kesempatan untuk mengembalikan, untuk memulihkan kerugian negara. Nah, tetapi kadang-kadang kan teman-teman APIP juga, maksud saya tandanya gini, ini menyebabkan orang jadi korupsi menurut pasal 2 pasal 3 bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi, bukan KPK, tapi auditor. Jadi hasil audit inilah yang kemudian mengantarkan orang menjadi terpidana korupsi, mengantarkan orang menjadi tersangka, terdakwa, lalu terpidana korupsi. Nah, kadang-kadang itu tidak diberi kesempatan. Nah, makanya kadang saya berpendapat begini, kalau sudah diberi kesempatan tapi dia tidak mau mengembalikan dengan berbagai alasan, nah disinilah menurut saya letak mens rea-nya salah. Nah gitu, ketika dia diwajibkan untuk mengembalikan, tapi dia berikat buruk untuk tidak mengembalikan. Nah di situ patut dia dipersalahkan. Tapi selagi dia misalnya tidak diberi kesempatan, kadang-kadang dalam kasus-kasus korupsi begini begitu. Orang tidak diberi kesempatan untuk mengembalikan, untuk memulihkan, untuk memperbaiki kelalaiannya tadi. Nah, harusnya ini dipertegas bahwa mens rea yang dimaksud di sini adalah bukan mens rea untuk melakukan perbuatan melawan hukum, karena bisa jadi kan mens rea untuk melakukan perbuatan melawan hukum masuk juga nanti unsur kelalaian.
tapi mens rea untuk menimbulkan kerugian negara. Nah, apakah tindakannya ini ada kesengajaan atau tidak? Di dalam menggunakan surat palsu misalnya, dalam pasal 263 ayat 2, syarat untuk disebut sebagai 263 ayat 2 adalah si pelaku betul-betul mengetahui bahwa surat yang dia gunakan itu palsu. Nah, harusnya dalam undang-undang tindak pidana korupsi begitu juga. Nah, saya sepakat dalam hal bahwa Pak Hairul Huda ingin memberikan kehati-hatian ya dalam menegakkan hukum bagi teman-teman penuntut umum, kemudian teman-teman hakim. Nah, tetapi sayangnya mereka juga nggak berani nih Pak Huda, karena tantangan dari publik, netizen, ekspektasi netizen menganggap korupsi ini sebagai musuh bersama. Padahal kadang-kadang orang juga nggak paham betul apa yang dimaksud dengan korupsi. Nah, yang dipahami korupsi oleh netizen itu kadang-kadang menguntungkan diri sendiri. Kalau ternyata diuntungkan oleh orang lain atau satu korporasi, itu nggak tahu. Contoh tadi kasus yang di Batam saya contohkan seperti itu. Dan berapa banyak lagi kasus yang seperti itu. Maka kita berharap memang ada penegasan ya. Jadi bukan saya berarti sepakat atau tidak sepakat dengan Pak Hairul Huda, tapi saya melihat dari sudut yang lain, dari sudut penegak hukum. Nah, tolong juga kita bantu sama-sama teman-teman akademisi membantu penegak hukumnya untuk memberikan penjelasan dan rumusan pasal yang lebih detail, yang sehingga tidak menimbulkan multitafsir, sehingga banyak orang yang tidak bersalah sebenarnya terkriminalisasi. Itu ini. Iya betul Kak. Memang tujuannya adalah sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, sebetulnya hanya untuk kita mencegah kriminalisasi gitu ya. Dan dari Pak Khairul Huda sendiri juga seperti yang saya sampaikan, saya sepakat juga dari awal tentang prinsip kehati-hatian untuk bisa tidak serta-merta menyatakan bahwa ini adalah korupsi dan ini tidak adalah korupsi. Tapi dari dua sisi yang sudah saya dengarkan tadi, dari sisi Pak Khairul Huda dan sisi Pak Eryanto Effendi, saya melihat bahwa memang untuk menetapkan satu perbuatan tindak pidana itu menjadi korupsi, yang perlu kita lakukan ke depannya, yang menjadi refleksi kita ke depannya, menurut saya adalah tentang bagaimana kita lebih melihat itu tidak secara menyeluruh langsung menyatakan itu sebagai tindak pidana korupsi seperti yang dikatakan oleh Pak Eryanto tadi. Tapi dari sisi Pak Khairul Huda juga menyatakan bahwa ya ada batasan ya Pak Khairul Huda tadi tentang apakah itu kelalaian ataukah itu tindak pidana korupsi. Kalau memang kelalaian ya silahkan bertanggung jawab secara administratif gitu ya, secara hukum administratif. Namun Pak, yang menjadi polemik pada hari ini yang terjadi adalah memang seperti yang disampaikan oleh Pak Eryanto tadi, ada beberapa hal yang karena dia menyebutkan kerugian keuangan negara, bahkan ada penafsiran yang saat ini juga masih hangat, itu adalah tentang kerugian negara dan kerugian keuangan negara yang akhirnya menjerat seseorang itu menjadi tindak pidana korupsi, dan berkaitan juga dengan tentang memperkaya diri sendiri ini, memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi ini Pak. Jadi memang pasal karet yang dianggap oleh beberapa kalangan ini terhadap pasal 2 dan 3 ini menjadi satu hal yang masih hangat sekali Pak diperbincangkan. Dan dari sisi Pak Khairul Huda sendiri bagaimana pandangannya untuk bisa mengatasi solusi ini? Apakah terjawabkah nanti di RKUHP nanti yang baru atau bagaimana Pak? Saya kira pasalnya sih nggak pasal karet, tapi penegakan hukumnya yang karet. Pasalnya sebenarnya clear ya. Cuman kan begini ya, di dalam teorinya ya ini filsafat kontemporer ya, filsafat sekarang ya, tidak ada hubungannya dengan filsafat hukum klasik era Sokrates atau filsafat Sokrates dan murid-muridnya. Tidak ada hubungannya dengan filsafat hukum modern abad pertengahan. Tidak ada hubungannya dengan filsafat hukum postmodern. Ada filsafat hukum baru gitu ya. Istilahnya begini, hakim, penegak hukum selalu bisa mencarikan dasar undang-undang untuk menghukum orang. Kan begitu? Ya. Jadi sebenarnya apa sih? Apakah kita ada pikiran-pikiran sekarang ini kita berada di negara hukum, ya? Atau di negara hakim, atau di negara jaksa, di negara polisi? Apa yang mau dimaknai sebagai hukum? Ya terserahnya hakim, terserahnya jaksa, terserahnya polisi, kan begitu? Gitu. Jadi sekarang kita berada dalam keadaan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan pasalnya karet, tetapi pasal itu bisa digunakan dengan cara bagaimanapun oleh penegak hukum, oleh hakim,
untuk memenuhi apa kehendaknya. Kalau kehendaknya mau menghukum, dihukum dia. Kalau kehendaknya tidak menghukum, tidak dihukum dia. Contohnya di Jakarta sekarang, kasus Tom Lembong. Ada sejumlah menteri perdagangan yang melakukan perbuatan yang sama. Ya. Tom Lembong yang cuma diproses. Mengapa? Karena itu hukum yang dikehendaki oleh jaksa. Kan gitu loh. Hukum yang dikehendaki oleh polisi. Jadi nggak ada negara hukum. Yang ada negara jaksa, negara polisi, negara hakim nih. Gitu. Hakim dan penegak hukum selalu bisa menemukan undang-undang apapun untuk menghukum kalau dia menghendaki untuk menghukum, dan selalu dia bisa mencari undang-undang untuk membebaskan kalau dia menghendaki untuk membebaskan. Ini kita berada dalam keadaan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih bukan sama sekali problem berhubungan ini pasal karet gitu ya. Ini pasal sudah jelas, cuman dibikin tidak jelas oleh prakteknya. Ya tadi soalnya perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara, ya memang sudah berbeda, istilahnya aja berbeda. Gitu. Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin merugikan negara nggak? Merugikan negara, itu PT Timah itu merugikan negara. Tapi apakah merugikan keuangan negara? Dua hal yang berbeda, kan gitu loh. Di Riau terjadi banyak kabut asap. Kan begitu. Karena lahan-lahan milik negara ataupun kawasan hutan milik negara dicaplok oleh perusahaan-perusahaan perkebunan dan dia membuka lahan dengan cara bakar. Merugikan negara nggak? Merugikan negara. Apakah korupsi? Jadi ada beda antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara. Banyak perbuatan-perbuatan yang sekedar merugikan negara dianggap korupsi. Padahal korupsi itu kerugikan keuangan negara. Kalau gitu nggak usah pakailah keuangan negara, pakailah kerugian negara saja. Kalau mau begitu. Tapi sekali lagi, ini bukan undang-undang yang salah. Tapi man behind the gun. Undang-undang itu gun. Man behind-nya yang lebih menentukan. Nah kalau kita pakai teorinya Friedman, ya memang hukum itu, sistem hukum itu kan bukan hanya substance, bukan hanya legal substance. Bukan hanya peraturan undang-undangan. Yang kita bicarakan dengan Pak Herdianto itu adalah dalam ranah hukum secara normatif. Ranah hukum dalam apa yang dikatakan oleh undang-undang. Boleh jadi kami berbeda pendapat. Tapi pendapat kami itu mengacu kepada norma undang-undang. Kebetulan kami berdua sama. Bukan lawman, bukan penegak hukum. Kan gitu. Ada faktor legal structure yang di dalamnya termasuk di antaranya para penegak hukum. Ya, kelembagaan hukum para penegak hukum yang menentukan makna dari hukum. Ada problem yang berhubungan dengan legal culture. Masyarakat kita itu begitu dikatakan BBM dioplos, berhenti beli BBM di Pertamina, beralih ke sel. Gitu. Masyarakat kita itu di era post-truth bukan benar salah yang penting, tapi persepsinya terhadap peristiwa itu seperti apa. Ini masyarakat kita. Dan hakim yang dikemukakan oleh Pak Herdianto tadi terjebak pada situasi itu. Gitu. Kalau dia bisa, saya termasuk orang yang tidak sependapat. Hakim harus memutus dengan hati nuraninya. Omong kosong gitu. Hakim itu tugasnya menangkap apa yang dirasakan oleh rakyat. Hati nurani rakyat. Bukan hati nuraninya dia sendiri. Begitu. Makanya dia harus mempunyai pengetahuan yang baik tentang hukum. Nah, dia sebagai hakim, Yus Kuryanovit. Hakim itu dianggap tahu hukumnya. Begitu mendengar penjelasan Pak Herdianto, saya senang sekali nih ada penjelasan Pak Herdianto. Dia ternyata nggak ahli tuh. Dia sendiri nggak ahli mengenai hukum gitu loh. Kok ya jadi hakim? Jadi kita punya problem sistemik ini. Ya, kita punya problem sistemik. Yang tadi kita bicarakan baru kita bicarakan soal undang-undangnya. Ya, saya biasa berbeda pendapat dengan Pak Herdianto biasa, tapi kita mengacu pada undang-undang yang sama. Kalau kami berdua penegak hukum, dua-dua kami pendapatnya diterapkan itu bisa dua-duanya benar. Karena kami masing-masing punya argumentasi. Tapi banyak sekarang ini
penegak hukum, banyak sekarang ini hakim yang nggak punya argumentasi. Yang penting saya hukum bersalah, karena dengan ini saya nggak diperiksa KY. Dengan ini saya nggak dikecam oleh masyarakat. Pokoknya yang penting bersalah aja. Saya bisa naik jadi hakim tinggi, saya bisa naik jadi hakim agung. Itu yang di kepala dia, bukan hukum, kepentingan pribadinya. Dan itu menjadi polemik ya Pak hari ini. Iya, makanya saya dulu waktu sejak mulai adanya perekrutan hakim ad hoc, itu kan persyaratannya doktor. Iya. Ya kan? Saya termasuk orang yang awal-awal di negeri ini, ketika belum ada orang banyak dokter, saya pergi sekolah dokter, kan gitu loh. Iya. Ya dari sekarang sudah 21 tahun saya dokter. Kemarin saya ditegur oleh para guru besar, kenapa belum profesor juga. Udah 21 tahun jadi dokter, belum profesor. Tapi maksud saya apa? Pada waktu itu saya ditawari, mau nggak jadi hakim agung? Blessing in disguise adalah saya belum cukup umur, karena waktu itu umurnya minimum 45 tahun. Saya umur 33 tahun jadi dokter. Itu yang menyelamatkan saya. Seandainya saya cukup umur, saya jadi hakim agung, mungkin sama buruknya dengan hakim agung yang ada sekarang. Kan gitu loh. Jadi problemnya adalah kami, Pak Erdianto, saya adalah dua orang yang bicara tentang hukum dalam kerangka yang ideal, dalam kerangka yang terbaik. Dan hukum yang terbaik itu cuma ada di Fakultas Hukum. Dan hukum yang paling buruk ada di pengadilan, ada di kantor polisi, ada di kantor-kantor kejaksaan. Gitu. Nah, kita berhadapan pada situasi seperti itu. Tadi Pak Erdianto tidak persis seperti itu. Jadi banyak hakim yang ngobrol dari hati ke hati. Gimana Pak? Kami tidak bisa leluasa memutus karena masyarakat begini, karena masyarakat begitu. Nah, makanya kaitan tadi, ya orang hakim penegak hukum akan bisa mencarikan dasar pasal aturan untuk bisa menghukum orang. Sebaliknya, bisa juga dia cari pasal apapun untuk bisa membebaskan orang. Jadi kita tidak lagi di negara hukum, kita di negara hakim, kita di negara polisi, kita di negara jaksa. Pak Erdianto mungkin seringkali menghadapi permintaan ahli yang jelas-jelas kami secara keilmuan meyakini ini nggak ada pidananya, tapi tetap aja naik terus. Iya. Banyak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya diskusi kita sore ini atau hari ini adalah terutama dalam rangka untuk kita masih ingin mengemukakan kepada publik bahwa masih ada loh sisi baik dari hukum. Kalau hukum itu kita bicarakan di dalam ranah-ranah akademik. Ya, betul. Dan ini yang kemudian kita sayangkan, seperti ya sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri, karena tidak pernah diskusi seperti ini berimbas di dalam ranah praktek. Perbaikannya belum. Ya mungkin nanti kalau Pak Erdianto jadi ketua Mahkamah Agung mungkin bisa gitu ya, atau saya jadi Kapolri mungkin bisa. Saya kira itu. Sama ya Pak. Iya benar. Saya sepakat dan setuju sebetulnya dengan diskusi hari ini untuk bisa membuka pemahaman yang baru tadi, dan sangat disayangkan memang secara praktik ya mungkin kita mengetahui bersama bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di berbagai sisi, tapi harapan kita sama untuk bisa pada akhirnya undang-undang tindak pidana korupsi ini bisa menangani berbagai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, seperti keinginan dan harapan dari masa Orde Lama hingga pada hari ini hampir 25 tahun lebih ya Pak Erdianto ya. Kita selalu berurusan dengan tindak pidana korupsi. Dan ada closing statement mungkin dari Pak Erdianto Effendi dalam sesi diskusi kita hari ini bersama dengan Dr. Khairul Huda, Pak. Ya, kalau saya sebetulnya cukup apa yang disampaikan Pak Khairul Huda. Mungkin sebetulnya kita tidak berdebat jadinya. Kita sebetulnya sama-sama mencari jalan keluar, walaupun dari sudut pandang yang berbeda. Saya sudut pandang mewakili teman-teman penyidik dan penuntut umum sebetulnya. Kegelisahan mereka, termasuk teman-teman hakim. Mencoba berada di posisi mereka. Bukan berada di posisi keilmuan, karena memang secara keilmuan Pak Khairul Huda sudah mewakili tadi. Dan saya ada di posisi itu sebetulnya. Tapi coba saya mewakili perasaan teman-teman penegak hukum. Yang betul ya, yang baik gitu, bukan dengan pretensi untuk mencari keuntungan pula, kan korupsi dalam penegakan hukum tidak pidana korupsi, bukan seperti itu. Nah intinya menurut saya closing statement saya dalam menegakkan hukum kita harus memahami hukum itu bukan secara hukum ansih, ada ilmunya. Maka di dalam kurikulum Fakultas Hukum itu ada pengantar hukum Indonesia yang dilanjutkan dengan mata kuliah hukum-hukum berikutnya, dan ada mata kuliah pengantar ilmu hukum yang dilanjutkan dengan mata kuliah
hukum yang di ujung. Misalnya metode penelitian hukum, filsafat hukum, penemuan hukum, teori hukum, sosiologi hukum, metode penelitian hukum. Nah, itu adalah bagian dari ilmu memahami hukum. Jadi tidak cukup orang kemudian membaca undang-undang, lalu kemudian menerapkan hukum. Jadi roh keadilannya kosong. Padahal roh hukum itu adalah keadilan. Nah, ketika orang membaca hukum, sama seperti membaca agama, gitu, membaca syariat. Syariat agama itu harus ada ilmu usul fikihnya. Nggak bisa semata-mata membaca teks nas undang-undang dalam hal ini hukum Islam saja, tapi dia harus membaca juga ilmu tafsir gitu. Dia membaca ilmu fikih. Nah, begitu juga di dalam hukum kita harus membaca ilmu hukum sebagai ilmu. Ada metode penafsiran, ada metode penemuan hukum, ada metode hermeneutika hukum. Nah, ini yang dan ada metode pendekatan filsafat hukum. Nah, untuk membuat kita kemudian memahami hukum secara benar. Jadi nggak keluar dari roh hukum itu sendiri, roh keadilan. Ini yang harusnya kita harapkan dari teman-teman penegak hukum. Satu. Yang kedua ya memang beri tempatlah kepada kita banyak-banyaklah diskusi. Banyaklah teman-teman menempuh pendidikan tinggi hukum lanjut. Kemudian banyak-banyaklah diskusi dengan penegak hukum, berdiskusi dengan penegak hukum yang senior, banyak diskusi dengan para ahli hukum, jernih memandang masalah. Jadi menegakkan hukum itu dengan apa ya? Dengan rasa kemanusiaan, gitu, dengan rasa keadilan, bukan sekedar yang penting orang dihukum. Karena Handstrap zone der Schuld, tiada pidana tanpa kesalahan, bukan tiada kesalahan tanpa pidana. Ya dari saya gitu ini. Iya, terima kasih Pak Haryanto dan dua sisi dan dua sudut pandang ini dari sisi akademisi dan mewakili dari aparat penegak hukum berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, perlu kehati-hatian juga untuk kita mencapai keadilan dari berbagai tantangan yang terjadi pada saat ini. Dan melalui YouTube channel ini tentunya bagi para penegak hukum selalu meningkatkan edukasi hukumnya ya Pak ya, meningkatkan terus Mudah-mudahan. keilmuan secara hukumnya supaya pada akhirnya dalam mengusut berbagai tindak pidana yang diduga tindak pidana korupsi ini bisa dilakukan dengan baik dan dapat menjunjung tinggi rasa keadilan. Terima kasih Bapak Dr. Khairul Huda FMH atas kehadirannya dalam diskusi kami sore hari ini bersama dengan Bapak Dr. Edrianto Effendi juga. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu Bapak. Selamat menunaikan ibadah puasa yang sebentar lagi sudah akan berakhir. Mohon maaf lahir dan batin juga. Semoga Bapak selalu sehat dan sampai berjumpa di ranah diskusi selanjutnya. Terima kasih Bapak.